pendidikannya emang lebih bagus dari Indonesia. Worth it banget kalau menurut gue. Pengen kuliah ke luar negeri, pendidikannya bagus dan nggak mahal. Malaysia emang menurut gue bagus banget. Ranking dia pun berbeda gitu ya. Kayak UM tadi tuh memang nomor 1 di Malaysia dan 59 di dunia cuy. Ya udah, menurut aku sih cukup worth it banget sih ya. Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alright guys, bertemu lagi dan lagi ya. Beberapa hari kita nggak upload video guys ya. Sorry banget, DM banyak ya. Terima kasih banyak dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudi DM di Instagram @bangrey2019 guys. Oke, di sini ada salah satu DM yang masuk ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan ya seperti apa videonya guys. Oke, ini mengenai tentang belajar ya, yaitu pendidikan, kuliah ya. Kenapa ramai ya orang-orang Indonesia yang kuliah di Malaysia gitu guys ya. Saya pun penasaran banget seperti apa videonya. So, untuk kalian yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description ya guys ya. Jangan kuliah di Malaysia sebelum nonton ini. Nah, ini kan harus nonton gitu guys ya. Ini mungkin adalah salah satu video edukatif gitu guys ya. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di Malaysia, nonton dulu videonya. PPI ya, PPI Malaysia, kita subscribe dulu. So, untuk teman-teman yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description ya. Oke, tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita bismillah and play. PPI ya, kepanjangan apa ya ini ya? Oh, Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia. Kalau misalnya kalian pengen ngerasain kuliah di luar tapi nggak jauh-jauh banget dengan harga terjangkau, dapat international exposure juga, kampusnya juga bagus, rankingnya, dan bisa menambah development dalam bahasa Inggris, dalam berteman, dalam semuanya lah pokoknya. Boleh dicoba banget Malaysia gitu. PPIM ya, beropini. Oke. Ini mungkin pelajar-pelajar yang berada di Malaysia guys ya. 2, 1, silakan. Halo, perkenalin, namaku Karisa. Nama gue Aimee Anbia. Nama gue Muhammad Rizky Ananda. Halo, nama gue Nasya. Gue Inun dari International Islamic University Malaysia atau AIUM, majoring in Political Science, semester ke-6 atau tahun ketiga. Aku dari Monash University Malaysia, jurusan Psychological Science. Sekarang lagi tahun kedua. Dari University Malaya, sekarang ngambil jurusan International Strategic Studies, semester 6. Gue dari Multimedia University, jurusan Marketing, semester ke-8 gue ya. Iya, semester 8. Gue dari University Utara Malaysia, jurusan International Business, dan sekarang gue semester 8. Pengalaman menarik lu selama. Oke guys ya, ini ternyata banyak pelajar-pelajar yang bukan satu university gitu guys ya. Ada University Malaysia dan ada UUM dan ada lagi banyak lah ya guys ya. Jadi cukup menarik guys ya untuk teman-teman yang pengen kuliah di sana itu ya, menonton video seperti ini itu sangat edukatif sekali guys ya. Oke, kita lanjutkan. Kuliah di Malaysia. Pengalaman menarik selama kuliah di Malaysia itu karena ini pertama kali, ini jawabannya ganti nggak apa-apa ya? Karena ini pertama kali gue kuliah di luar negeri, jadi gue ngerasa kayak wah di sini diversity banget, kayak banyak banget orang dari international student itu bukan cuma dari Indonesia, tapi banyak banget yang dari Arab, dari Afrika, dari Jepang pun ada kayak gitu-gitu. Jadi menarik sih itu di sini. Dari pengalamanku sendiri, so far nih di tahun kedua ini udah ngerasain 4 tipe sistem pengajaran di kelas sih. Ada lecture class, tutorial class, workshop, sama lab. Kalau lecture itu kan kayak yang kelas gede gitu kan. Kalau tutorial tuh kayak maksimal 20 orang gitu lah. Jadi kayak lebih fokus gitu. Terus kalau workshop tuh lebih kayak nge-apply knowledge kita gitu. Jadi lebih banyak discussion. Terus juga kalau lab ya lebih ke practical sih. Terus kalau di Monash itu kan kita tuh diharuskan tiap semester ngambil SKS itu 24 SKS karena tiap matkul itu 6 SKS. Jadi tugasnya tuh lumayan challenging tapi masih bearable kok, tenang aja. Gue di sini banyak kemudahan selama kuliah. Gue udah nyobain banyak part time. Gue bilang mulai dari jadi kasir di kemudian gue jadi freelance talent juga. Kemudian
baru-baru ini gue jadi wartawan juga. Kalau di Indo mungkin gue nggak bisa jadi wartawan gitu loh, karena saingannya banyak gitu. Iya bener. Oke guys, ya, ini adalah pengalaman ya anak muda yang bisa kerja part time selain berkuliah guys ya. Sebab mata kuliah kan bukan full time sampai pagi sampai petang gitu ya. Banyak sekali mungkin beberapa hari pagi sampai petang, tapi untuk hari-hari weekend dan itu kan ada banyak masa gitu guys. Jadi dipergunakan untuk kerja part time. Wah, respect aku anak-anak muda seperti itu cuy. Dan bisa menjadi wartawan di sana ya. Kalau di Indonesia saingannya terlampau banyak gitu guys. Lanjut. Organisasi kalau buat anak Indonesianya sendiri ada PPI AUM. Di situ kalau menurut gue bondingnya dapat banget. Karena gimana sih? Kita di tengah-tengah daerah lingkungan yang berbeda. Di situ jadi kekeluargaannya dapat banget, dan kita juga sering ngadain bonding kayak event, terus juga diskusi-diskusi. Jadi keluarganya dapat. Terus kalau buat organisasi internasional community, kita juga ada Student Union, terus MRC juga ada. Itu juga sering ngadain event kayak Global Romantic Festival. Nah, itu kita juga nunjukin culture-nya kita masing-masing dari negara yang berbeda. Jadi organisasi banyak banget emang. Organisasi dulu gue Bagus, ikut bagus. PPI Kampus, PPI University Malaya. Terus gue ikut PPI Malaysia juga selama 2 tahun. Itu beneran membantu gue dalam berkembang dan berteman, mempunyai koneksi di sini sih. Karena kalau misalnya organisasi kayak gitu tuh beneran kayak nambah koneksi, nambah teman, ngikut Wawasan juga ya. ngikut banyak acara-acara yang bisa membangun self development gitu loh. Jadi kalau misalnya kuliah ke luar negeri, kayaknya mesti banget buat ikut PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia di negara kalian gitu. Nah, terus kalau lu bisa bandingin nggak sih perbedaan kuliah di Malaysia sama di Indonesia. Oke, menurut gue yang pertama pressure-nya beda. Apalagi kalau di Pasti beda. AUM itu emang ekspektasinya tinggi banget, to be honest. Jadi selama gue kuliah di sana emang selalu ditanamkan belajar yang banyak, rajin baca. Apalagi emang gue political science kan, jadi emang dituntut buat baca banget, artikel, jurnal kayak gitu. Terus aspek yang lain budget sih ya. Jadi Malaysia ini emang edukasinya bagus, tapi kalau budget nggak terlalu tinggi, jadi worth it sih kalau emang cari yang kualitasnya bagus tapi Budget murah. not really pricey. Iya benar. Bedanya kuliah di Indonesia di Malaysia ya. Kalau misalnya di Malaysia, pertama itu harga, karena harga di sini tuh beneran kayak make sense gitu. Maksudnya kayak untuk kuliah di luar negeri dengan harga yang sama kayak kuliah di swasta di Indo, itu menurut gue worth it. Terus habis lah ya. itu kualitas dari edukasinya, beneran dosennya tuh beneran yang berdedikasi ngebantu muridnya banget. Itu yang penting itu. Intinya pokoknya berkualitas gitu. Terus habis itu bakal nambah kemampuan lo di bahasa Inggris, karena kita di sini tuh di encourage banget buat ngomong pakai bahasa Inggris, presentasi dan buat semuanya pakai bahasa Inggris. Terus lu juga bisa dapat international exposure-nya, ketemu sama teman-teman dari beda negara, sama Nah, orang-orang ini yang lokal di shock. sini, ngebangun jaringan yang lebih luas lagi, lebih internasional kayak gitu. Ini sih sampingan yang tadi yang kayak gue jalanin sebelumnya, kayak part time-nya gue bisa nyobain ini itu. Kalau di Indo mungkin kalian bakal gengsi gitu sama teman-teman kalian buat ngerjain part time apa aja, walaupun kerja di salah satu restoran mungkin kalian bakal ngerasa Iya, gengsi. bener. Tapi kalau kita Bener. di sini kayaknya part time apa aja enggak deh. Hal menarik dari kampus tuh kan jauh nih dari kota. Asik. Iya, jadi kampus gue itu di Kedah, yang pokoknya bukan di KL. Itu state paling atas di Malaysia, yang benar-benar perbatasan banget sama Thailand. Jadi kampus gue itu cuma 10 menit ke border Thailand. Wih, deket ya. Pinggiran banget, Utara sumpah. Malaysia Terus ini. apa ya? Kampus gue mungkin bisa dibilang kampus tergede se-Malaysia. Karena pokoknya luas kampus gue tuh kayak 1000 hektar lebih lah. Gue juga nggak tahu deh. Pokoknya kayak 1000, pokoknya bener-bener sehari tuh nggak habis deh. Hari lo tuh nggak habis buat ngelilingin kampus gue. Gede Ada banget. transportasi di kampus. Ya, tapi transportasi di kampus gue ada bus, apa segala macem. Dan kayak gimana ya,
kampus gue itu benar-benar yang kayak ibaratnya satu kota sendiri, yang mana kayak dalam satu kampus itu tuh udah ada semuanya. Kayak lo mau golf atau lo mau go-kart atau lo mau shopping, kayak ada mallnya juga. Komplit ya? Pokoknya naik kuda, apapun lo sebutin di kampus gue ada. Wih, Hiburannya di Batu itu ya. Iya, hiburan di kampus gue tuh ya udah gue tinggal di kampus aja. Kalau misalnya Gak usah bosan keluar atau kampus. segala macam, paling kayak ya oke lah 10 menit jalan ke border Thailand. Hal menarik dari kampus gue di University Malaya itu, pertama lokasinya sangat strategis, di mana beneran di tengah di Kuala Lumpur. Bener-bener. Jadi kayak kalau misalnya UM. kalian bawa orang tua ke sini, jadi gampang mau diajak ke KLCC, mau ke KL Tower, Deket atau semua. misalnya mau kemana-mana itu deket banget. Terus ranking kampusnya juga bagus. Bagus itu, Kebetulan University Malaya itu ranking 59 di dunia sama nomor 1 di Malaysia gitu. nomor 1 di Yang menarik Malaysia. dari kampus gue adalah kalau lu pada nonton Upin Ipin semuanya, terus ada Fizi kemarin yang klarifikasi, gila. Kartun pertama yang bikin klarifikasi loh itu. Nah, jadi itu animatornya salah satunya dari MMU. Terus pengisi suara Upin Ipinnya juga dari MMU. MMU ini di Salam ya. Sebenarnya as long as rapot kalian 8 deh kalau nggak salah. Iya, sama IELTS-nya 6 minimal. Tergantung jurusannya. Jadi kalau misalnya jurusannya misalnya kayak arsitek itu kan nggak ngebutuhin banyak bahasa Inggris gitu-gitu kan. Jadi kayak 5,5 temen gue Boleh masuk. ya. Terus rapot minimal 8 lah pokoknya. Kalau misalnya Oke. jurusan-jurusan lain, jadi tergantung jurusan kalian. Kalau misalnya mau masuk kayak international relations kayak gue, mintanya 6 kayak gitu. Oke, Jadi boleh masuk cuy, tiap boleh jurusan masuk. tuh beda-beda. Kalau misalkan di kampus gue sendiri itu tuh nggak ada yang namanya tes masuk. Jadi kalau misalkan nilai rapotnya nggak aja ada udah tes masuk, cuy. bisa mencapai yang kayak minimal, terus dokumen-dokumennya juga udah Lengkap. ditranslate segala macam, sama IELTS atau TOEFL-nya. Kalau IELTS tuh minimal kalau nggak salah 6,5, TOEFL itu 550. Udah bisa kalau udah bisa masuk gitu. Kenapa sih orang-orang harus milih Malaysia? Kenapa Malaysia? Menurut gue pertama nggak terlalu jauh dari Indonesia. Yes, Kalau pengen bener. keluar belajar ke luar negeri. Terus yang kedua, pendidikannya emang lebih bagus dari Indonesia. Terus yang ketiga, nggak terlalu mahal. Jadi worth it banget kalau menurut gue. Pengen kuliah ke luar negeri, pendidikannya bagus dan nggak mahal. Malaysia emang menurut gue bagus banget. Kenapa? Malaysia bagus banget cuy. Ternyata jauh ini guys ya, sebab ranking dia pun berbeda gitu ya. Kayak UM tadi tuh memang nomor 1 di Malaysia dan 59 di dunia cuy. Ya udah, menurut aku sih cukup worth it banget sih ya. Untuk masuk di sana pun 8 boleh masuk ya, minimal itu 6 ya, 5 lebih pun boleh kan. Jadi keren banget sih guys. Aduh, mantap itu, dan harganya juga terjangkau ya. UM ini untuk fasilitasnya aku nampak itu semua komplit di sana guys ya, dan itu di tengah-tengah bandar. Mau ke, dia kan Selangor cuy, jadi mau ke KL tuh deket banget gitu. Jadi keren lah ya, UM mantap nih. Apa harus Malaysia? Karena kalau misalnya kalian pengen ngerasain kuliah di luar tapi nggak jauh-jauh banget dengan harga terjangkau, Nah, bener dapat nih. international exposure juga, kampusnya juga bagus rankingnya, dan bisa menambah development dalam bahasa Inggris, dalam Nah, berteman, ini yang dalam semuanya lah pokoknya. Boleh dicoba banget Malaysia gitu. Oke guys ya, sangat menarik sekali ya, edukatif banget untuk teman-teman anak-anak muda yang pengen sekolah di sana, ataupun bapak ibu ya yang pengen menyekolahkan anaknya di sana. Itu boleh nonton video-video daripada PPI ini guys ya, sebab ini adalah salah satu community gitu guys ya, daripada pelajar-pelajar ya universitas yang ada di Malaysia guys ya. Ini singkatannya guys, kita coba baca ya. PPI itu ialah persatuan katanya. Nah guys, Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia, jadi PPIM guys. Ini yang untuk di Malaysia. Mungkin ada PPI yang di luar negara yang lain juga pasti ada guys ya. Jadi ya menurut aku sih sangat worth it ya, sebab ya deket, satu ini deket, dan kemudian bahasanya hampir sama kan. Dan untuk biayanya itu kalau dengan di Indonesia yang swasta itu pun kurang lebih sama gitu guys ya. Dan di sana kan banyak sekali internasional, jadi boleh mempunyai wawasan yang baru, teman-teman yang baru. Dan kita kan biasanya kalau kumpul ini kan ada tugas, itu pasti kita akan, culture kita itu kan berbeda gitu loh cuy. Jadi kita boleh sharing di situ dah. Yang masalahnya itu tadi guys ya, selalu kebanyakannya itu menggunakan English gitu guys ya.
Sebab ya memang dari sekolah rendah lagi mungkin udah diajarin di sana gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke sana itu ya kalau boleh didalamin lagi gitu ya. Tapi semua itu boleh sambil berjalan, menurut aku sih boleh lah ya. Sambil kita berbicara dengan teman-teman yang daripada luar ataupun ya otodidak lah guys istilahnya. Itu aku rasa boleh lah, sebab ya semua ini kan bisa dipelajarin gitu guys. Dan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang menarik daripada pelajar-pelajar ini. Walaupun mereka ini kan berbeda apa ya guys ya, berbeda universitas gitu ya, tapi di sini tuh menunjukkan bahwa di setiap dia belajar di sana itu oke gitu, tiada masalah walaupun luar negara gitu guys ya. Dan untuk yang cowok tadi pun dia tidak malu dengan adanya kerja part-time. Mungkin ya berbeda tadi ya seperti yang ada di Indonesia, bahwa mungkin kalau lo di Indonesia malu setelah kuliah bekerja gitu. Tapi ada juga sih sebenarnya orang-orang di Indonesia, anak-anak muda yang memang gigih ya, yang memang mungkin ayah ibunya kurang berkemampuan, itu kan bisa membantu ya, membantu untuk kan biasanya kalau kuliah di sini kan kos gitu kan butuh biaya gitu guys, dan untuk makan dan minum lain sebagainya guys. Dan kalau menurut aku guys ya, UM ini adalah salah satu universitas yang terbaik ya, bahkan nomor 1 di Malaysia. Dan itu memang lulusan-lulusan daripada situ ya, daripada University Malaya itu semuanya cemerlang gitu guys, dapat pekerjaan bagus. Dan pokoknya kalau Anda ditanya Anda lulusan dari mana, UM, pasti orang akan respect gitu. Sebab itu adalah salah satu university yang tertua di Malaysia ya guys ya. Bahkan urutannya nomor 59 tadi ya. Jadi mungkin yang masuk di sana harus diseleksi juga ya, yang harus mempunyai nilai-nilai yang bagus. Jadi bukan kaleng-kaleng guys ya, bukan calang-calang orang yang masuk di UM ini guys ya. Tapi ada juga yang kemarin tuh orang Malaysia sendiri tuh mendapatkan beasiswa kuliah di UM itu guys ya. Jadi seperti apa kronologinya ataupun kisahnya guys ya, coba komen yang mungkin anak-anak saudara semuanya ya yang menonton video ini kuliah di UM gitu guys, boleh ceritakan ya. Jadi boleh mendapatkan informasi lagi yang lebih gitu ya untuk teman-teman yang pengen kuliah di University Malaya guys. Pokoknya intinya UM ini terbaik lah guys ya. Jadi sangat menarik sekali lah untuk anak-anak muda ini dan memberikan edukatif kepada teman-teman ya. Ya mungkin banyak lah ya. Selain anak-anak muda ini kan banyak banget, bahkan di utara mungkin yang di cewek tadi ya, yang di Kedah tadi mungkin Universitas Utara Malaysia gitu ya, bahkan deket dengan Thailand boleh masuk gitu guys ya. Dan ternyata itu luas banget ya, kalau menurut aku sih memang luas-luas ya university di sana. Itu saya pernah pergi di mana itu ya, itu luas banget loh guys, seriously luas banget. Jadi untuk fasilitas yang ada di dalamnya itu juga cukup memadai ya, komplit. Bahkan naik kuda juga ada gitu ya, ada mallnya juga. Keren banget sih menurut aku. Jadi apa pandangan kalian guys, silahkan berikan komenan terbaik Anda ya. Jadi thank you yang sudah DM memberikan link video ini untuk kita reaction bersama. Dan ya mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye bye.